Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim. Para asatid, para hujjaj, guru-guru kita, jamaah Masjid Al-Hikmah, Komplek Peruri, Ciledug, Kota Tangerang. Karena ini masuk YouTube, jadi harus jelas supaya masjid ini akan terkenal go internasional. Salah satu keutamaan dan kelebihan dari Masjid Al-Hikmah ini, di wilayah kita yang saya mengikuti dan keliling daripada kajian-kajian taklim, maka Masjid Al-Hikmah ini is the best. Nggak tahu berapa, satu minggu itu ada 5 atau 6 taklim. Karena biasanya masjid paling sekali, seminggu sekali. Di sini alhamdulillah menunjukkan bahwa jamaah Masjid Al-Hikmah cinta ilmu, cinta ulama. Siapa orang yang cinta ulama, cinta ilmu, dia akan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang cinta kepada Nabi, mahabbah kepada Rasulullah dan taat kepada Allah, maka Allah akan siapkan syurga jannatin na'im. Jamaah sekalian, karena ini boleh dikatakan kultum, boleh kuliah 7 menit, boleh kuliah 17 menit, boleh kuliah 70 menit. Kira-kira kalau 70 menit siap nggak? Siap nggak? Saya yang nggak siap. Singkat padat melekat, insya Allah nanti pulang-pulang membawa ilmu yang manfaat. Masih terjebak dengan jebakan Batman. Semua sudah. Al-ilmu wasilatut taqwa. Ini Ramadan, di mana di antara maksud tujuannya Allah mentakdirkan kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan harapan nanti pada akhirnya kita menjadi pribadi muslim atau menjadi pribadi orang-orang yang muttaqin. Maka untuk bisa menjadi pribadi yang muttaqin, wasilahnya adalah al-ilm. Bahkan Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat selalu disampaikan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu marduda lahu. Ibadah
yang tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah itu bisa tertolak. Kata ulama, "Idza aradta an ta'rifa al-insan fa innahu insan, fanzur ila mahabbatil alim." Bapak-bapak dan saudara-saudara, bila mana ingin melihat kualitas seseorang, orang mulia di mata Allah, maka lihatlah orang tersebut dari kecintaannya kepada ilmu, terutama ilmu agama. Karena Nabi menyampaikan, "Mayuridillahi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang ingin hidupnya mulia, baik, min alil khair, maka dia harus tafaqquh fid din, faham ilmu agama. Dan ini yang membedakan al-farqu bainan nas wal hayawan, yang membedakan manusia dengan binatang bila ilmu. Ada enggak jamaah pengajian majelis taklim kelompok binatang? Enggak ada. Yang ada majelis taklim untuk muslim, manusia. Tapi sekalipun demikian, saudara, kita harus belajar dari binatang. Apa maksudnya? Binatang sekalipun dia tidak cinta kepada ilmu, dia tidak taklim, tidak talabul ilmi, tapi ternyata binatang itu manfaat. Kerbau, kambing, ayam, manfaat. Dapat kita gunakan, kita konsumsi. Maka saudara, bila mana orang sudah punya ilmu, tafaqquh fid din, maka hidupnya harus manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saudara, kita termasuk orang yang beruntung, dipilih oleh Allah dengan qada dan qadarnya Allah, bahwa tahun ini kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Coba tengok kanan kiri, perhatikan Bapak Ibu. Tetangga saya, sahabat saya, alhamdulillah Ramadan tahun ini masih ketemu. Doain, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan masih ketemu lagi. Tapi kan tidak ada jaminan, betul? Coba perhatiin ini. Kemarin sebelum Ramadan tahun lalu, jamaah saudara kita, tetangga kita masih ada di Masjid Al-Hikmah. Ada enggak? Ada. Sekarang sudah tidak. Kenapa itu bocah? Semangat tuh. Tuh, Al-Hikmah tuh. Jadi kalau ada anak-anak di masjid, biarkan Pak. Alhamdulillah. Kalau mereka yang meneruskan berdoa semua di sini, betul? Ini mah di depan saya calon-calon jenazah semua. Ini yang menggantikan anak-anak kita nanti. Maka di masjid tertib. Tapi mereka senang kita masjid. Alhamdulillah. Itu jamaah sekalian, bahwa satu sisi kita bersyukur kita adalah orang yang dipilih oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan yang spesial, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi satu sisi juga, kenapa kita yang dipilih? Pernahkah kita terpikir bermuhasabah? Jangan-jangan kenapa saya yang dipilih? Karena saya memang orang yang dosanya masih banyak. Iya Pak ya. Jujur barang dusta di antara kita. Ini bapak-bapak kita yang sadar aja. Sadar dulu bahwa kita yang ada di sini, kenapa Allah pilih? Karena model-model orang seperti kita ini masih banyak dosa, masih banyak maksiat. Maka diberi kesempatan Ramadan ini untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz mah pakai sorban, pakai peci, percis sekarang benar. Jangan terjebak dengan casing, Pak. Kadang-kadang kan kita melihat casing orang, tak kesima. Lalu begitu percayanya karena pakaiannya yang luar biasa. Casing boleh, tapi hati-hati jangan terjebak dengan casing.
Bapak Ibu pernah kan ke kuburan? Casingnya kelihatannya kuburan itu sepi di atasnya, betul? Bawahnya, jangan-jangan pada menjerit. Ada seorang contoh yang orang-orang itu terjebak dengan casing. Seorang istri meninggal dunia. Suaminya every time, every day, every morning, setiap pagi, siang, sore dia datang, dia sirami kuburan istrinya. Subhanallah. Selama 1 minggu, Pak, orang melihatnya secara zahir, secara casing. Subhanallah, ini suami teladan, suami setia. Istrinya meninggal selama 1 minggu, dia datang ke kuburannya, dia sirami itu makam istri yang tercinta. Kata orang, ini suami teladan, suami setia. Padahal jamaah sekalian, orang-orang tidak tahu kalau waktu istrinya sakit, saat-saat belum meninggal, istrinya pernah berpesan seperti ini. Bang Haji, kalau nanti saya meninggal dunia, saya izinkan Bang Haji menikah lagi dengan syarat kuburan saya rumputnya sudah tinggi. Makanya disiram terus. Masuk kakak. Artinya kita kadang-kadang terjebak dengan casing. Tapi insya Allah ini jamaah Masjid Al-Istiqomah, orang-orang yang istiqomah. Amin. Orang-orang yang istiqomah jamaah sekalian, yakin dengan janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 11-12 sama putra saya kan? Ini nomor pertama, Hafiz doain Pak, Quran 30 juz. Kalau jamaah kan udah 37 juz kan, saking kelebihan. Yang nomor 2, saat ini lagi di Jogja ikut lomba nasional pidato RRI. Mohon doanya, karena memang dari kelas 5 sudah pinter ceramah. Jadi saya sekarang sudah aman. Yang imam sudah ada, yang ceramah sudah, saya tinggal nadangin aja Pak. Berkahnya, amin. Dan saya doain anak bapak ibu, terutama emak-emak nih ibu-ibu, doa malam ini mustajabah. Pengen jadi anak-anak soleh. Ya. Putra saya punya, Allah berikan kelebihan, karunia, tapi tentu harus soleh, karena intinya soleh. Itu ada kelebihan karunia yang Allah berikan, tapi intinya soleh. Dan anak soleh investasi. Mohon maaf, kita nanti nggak lama Pak, betul nggak? Baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Nanti ketika saat kita sudah kembali kepada Allah di alam barzakh, yang mengalir itu pahalanya adalah doa-doa dari anak yang soleh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di depan saya ini, jangan tersinggung, jangan baperan. Saya mengatakan, saya sedang berhadapan dengan 2 muka model orang. Bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya. Siapa itu? Satu, ini di depan saya muka model orang-orang yang banyak dosanya. Amin. Udah lewat, amin. 2, bapak ibu adalah muka-muka orang bermasalah, yang berani tunduk tangan anak-anak ya. Kalau anak-anak belum paham, orang tua, Ustaz saya nggak punya dosa, Ustaz saya nggak punya masalah, tunduk tangan. Bapak-bapak tapi ibu dan anak-anak nggak ada berani kan? Makanya saya berani mengeluarkan uang 1.000 karena saya yakin dari tunduk tangan. Siapapun kita dan apapun status seksual kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita adalah orang-orang. 1, orang-orang yang banyak dosa. 2, muka-muka orang yang banyak masalah. Kenapa Ustaz kita ini banyak masalah? Karena memang dunia rumusnya satu paket. Inna dunya darun bala, kepada ujian, kepada masalah. Kalau bapak ini nggak punya masalah, jangan tinggal di dunia. Di mana tinggalnya? Lahu ma fis samawati wal ardh.
Satu yang pertama, ketika kita banyak masalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kesempatan buat kita untuk syahrul taubah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, jamaah sekalian, perhatikan ya. Orang-orang yang melakukan dosanya selalu begitu banyak, yang tiap hari, every time, every day, dosa, maksiat, dosa, maksiat. Allah masih begitu indah memanggil dan sayangnya kepada orang tersebut. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang yang banyak dosanya, jangan putus asa dari rahmatku. Masya Allah. Yakinkan jamaah sekalian, Allah sudah sampaikan bahwa dosa kita banyak, tapi maghfirah Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk masalah bapak-bapak di mata kita besar, di mata Allah kecil, apalagi dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pertama, banyak sekali perhatikan kenapa selama ini hidup kita nggak tenang, kenapa selama ini kita banyak galaunya, kenapa selama ini ekonomi kita sulit, kenapa selama ini kita banyak masalah. Yakini bahwa selama ini kita banyak dosa. Jadi dosa itu yang membuat hidup kita nggak tenang, dosa yang membuat hidup kita jadi seperti ini. Maka i'tiraf, sadari dulu bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berikan. Nabi Yunus tidak minta keluar dan diberikan, dia berdoa dan bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, tidak minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan kami ke surga. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadari dulu saudara, kadang-kadang kita banyak dosa tapi nggak sadar. Kita banyak dosa tapi seakan-akan kita nggak punya dosa. Sadari dulu saudara, ketika kita sudah sadar dosa kita banyak, maka nanti Allah buka pintu-pintu rezeki. Alhamdulillah. Jadi sehebat apapun dosa kita, masalah kita, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita untuk bertobat dan yakinkan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah yang kita alami jamaah sekalian pasti ada solusinya. Apa solusinya? Dekatkan diri kita kepada Allah. Innama ana ashku basi wa huzni ila Allah. Kuncinya itu. Selama ini kita jauh dari Allah. Kita punya masalah ngadu di medsos. Hatiku hancur, ya Allah. Sehingga orang pada tahu. Saudara, orang, manusia itu, kalau kita dapat musibah cuma dua. Ada yang tepuk tangan, ada yang uluran tangan. Ada yang membantu, ada yang senang. Tidak semuanya senang, betul-betul. Jadi sudah, kembalikan semua pada Allah. Yang kedua, jamaah sekalian, pasangan kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita semua itu mungkin sempurna, mungkin ideal, pasangan yang ideal. Bapak-bapak dulu waktu sebelum nikah, bapak nggak tahu kan kalau istri bapak itu inginnya, idealnya mendapatkan suami imam, satu yang ganteng, dua tajir kaya, tiga soleh, empat kalau bicara adem, kalau bicara banyak. Tapi kenyataannya subhanallah 180 derajat. Ibu, sesungguhnya suami juga, suami ibu dulunya ingat nih istrinya cantik, soleha, kaya. Kalau bicara tuh lembut, ayang beb, ayang, cantik. Tapi apa yang terjadi? Bapak-bapak mengalami 180 derajat berbeda. Itu istri saya, Ustaz, kalau bicara udah kayak petasan, terima Pak. Apapun yang Allah sudah takdirkan, terima. Itu kuncinya tuh. Selama ini kita nggak menerima karena ideal. Yang ideal dan sempurna, akmalun nasi khalqan wa khulqan, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, wa min nafsika lam tajid kullama turid
fa kaifa turidu min ghairika kullan nabiyyin. Bagaimana kamu ingin supaya pasanganmu siapapun yang kita inginkan itu sempurna, kita aja masih banyak kekurangan. Wa ma'alika ilal balagh. Tugas kita menyampaikan, memberi contoh, berdoa kepada Allah agar anak-anak kita, keluarga kita jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai akhlakul karimah. Dan yang terakhir, ridho. Ridho. Mulai yang ditakdirkan miskin, ridho. Apalagi yang sakit, ridho. Apalagi sehat. Udah, kuncinya ridho. Ridho itu sururul qalbi bi nuril qada. Bahagianya hati menerima apapun yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Asal kita jangan lupa untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho? Siapa yang ridho menerima kita dan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan suatu panggilan yang indah saat nanti pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin untuk terus istiqamah, terus untuk beribadah kepada Allah, menjadi orang yang berguna manfaat untuk banyak orang, untuk li'ilmi kalimatillah. Yang terakhirnya kita diwafatkan dari dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.